hari ini. Iya betul banget, mereka bakal menuju ke Miramar, map paling tandus, map paling besar. Tapi kita bakal lihat apakah kali ini kembali menjadi map paling pasif atau enggak. Karena ini merupakan map Miramar pertama. Biasa map pertama antara agresif banget atau nggak bakal pasif banget. Tergantung dengan drop awal tim-tim dan juga zona pertama. Ya, sementara kita bisa lihat untuk dari garis pesawatnya sendiri pun membelah cukup imbang ya, dari atas ke bawah, dan sudah ada beberapa tim yang turun. Ini akan menjadi suatu hal yang menarik ketika circle-nya mungkin berakhir di antara Impala atau Puerto. Tapi kita masih belum tahu karena di sini kita bisa lihat dari XCN pun sudah mengamankan satu vehicle. Mereka akan memutar mungkin menuju ke arah La Cobrer. Iya betul banget, mereka bakal langsung rotasi juga dan sepertinya beberapa tim sudah mulai menuju kota mereka. Ada juga tim yang masih rotasi juga, terutama tim-tim yang mungkin bakal mengambil sisi kiri dari Pulau Miramar, kan di El Pozo, Monte Nuevo dan sekitaran. Ternyata circle langsung nongol juga di sisi kanan pada kali ini dengan mencakup area ujung kampung militer sampai dengan Impala dan masih masuk ke arah PKD juga kali ini. Ya, dan terjadi penumpukan yang cukup parah di arah Los Leones. Di sini ada bisa sekitar 3 atau 4 tim dan sudah ada Dranix dengan Siren yang sudah bersebelahan di water treatment. Betul banget, kita bakal lihat kali ini dari Siren bakal berhadapan kembali dengan tim lain di WT. Tapi ternyata kali ini bukan Arkiryu melainkan tim Dranix. Mereka 2 kali fight di awal-awal yang kita bakal lihat apakah kali ini dari Siren bisa memenangkan early game fight-nya melawan Dranix. Dimana satu anggota dari tim Siren sudah tumbang, barrier perlu diselamatkan, tapi apakah dia bisa diselamatkan dengan posisi knock dia yang cukup terbuka. Ya, sementara itu tim Siren temannya pun masih berada di area yang cukup jauh dari area tempatnya terkenok di sini. Barrier masih butuh penyelamatan nampaknya. Ray pun sudah mengamankan M16 namun masih harus looting lebih karena sudah ada molly-molly yang dilempar ke dalam dan helm pun masih belum diamankan oleh Siren Ray. Betul banget, Ray sendiri masih menggunakan M16 bakal spray down dan ternyata kalah dengan seorang bos yang langsung menumbangkan seorang Ray 2000 pada kali ini. Dan ternyata dari tim Siren sudah kehilangan 2 anggota pada kali ini, bukan awal yang baik kembali di Miramar. Kita bakal lihat apakah dari Jax dapat membalikkan keadaan, mungkin dia bakal coba untuk kabur kali ini. Ya, Langsung menghindari fight. Ya, tapi ini cukup berbahaya karena di sini Dranix pun sudah mulai mengejar Siren Jax karena Jax pun posisi sudah ketahuan. Di sini bot sudah mulai melakukan flank ke arah kanan, spray down, dan ternyata Jax harus tumbang oleh bots. Wow, hanya ada Sinon tersisa dari Siren dan mereka harus survive. Betul, bukan awal yang baik kembali untuk tim Siren. 2 kali tabrak WT, kali ini kedua kalinya mereka juga harus kehilangan 3 anggota mereka. Menyisakan 1 solo squad kali ini untuk tim Siren sementara waktu ini dan 3 poin dan pindah posisi lagi dengan kendaraan yang dia sudah secure juga. Dari tim Aerowolf mereka bakal pindah juga mengambil high ground perbukitan di mana alien tempur sudah mengambil ujung puncak dari gunung tersebut dan mengcover teman-teman yang pengen naik sekarang ini. Ya, sementara itu kita dilihat di sisi lain, di sini EVOS pun memilih untuk scrapping nampaknya. Dan Aerowolf ya masih mencari lebih ya, walaupun kita lihat sudah cukup baik dengan helmet level 2 tadi yang dimiliki oleh Potato. Sementara Alien Tempur memiliki vision yang cukup baik juga di atas high ground. Iya, merupakan liga yang panjang. Tim-tim yang mungkin belum perform di hari awal masih memiliki banyak kesempatan lagi. Dan kita bakal pindah ke tim Geek Fam yang harus tersungkur atau orang mereka di dekat dengan mobil dia menjaga posisi dia supaya tidak ke knock out. Tapi dari tim Geek Fam langsung bakal terobos dan dari Bubu bakal langsung smoke set up untuk berusaha menjaga posisi dia. Ya, mereka harus mempertahankan compound di antara water treatment ini. Sementara kita sudah bisa dengar ada spray down di situ. Bubu harus kehilangan 1 vehicle-nya. Sementara Lizard sudah menjaga-jaga di atas compound. Bubu harus mencari vision yang lebih lagi dan berusaha untuk melakukan setup smoke di sini karena dia harus segera regroup dengan temannya di belakang. Dan Datmosh masih menjaga vision sendiri. Oh, tapi Floral bakal menok diri dia sendiri dan kali ini kita bakal lihat dari Floral bakal langsung di finish juga. Geek yang kita 3 anggota lagi masih hidup. Kita bakal lihat dari seorang Larry juga bakal tembak-tembakin juga di atas. Tapi Lizard kali ini bakal bertahan di atas high ground. Dimana Geek Fam sedikit tertekan oleh tim Dranix yang memiliki high ground advantage melawan mereka yang berada di low ground. Dan di sini menariknya adalah mereka ini saling berjauhan ya. Untuk secara positioning antara Geek dengan Dranix, antar playernya pun sendiri sedikit berjauhan. Hanya ada satu Datmosh dengan temannya yang cukup berdekatan, Morphe di balik rumah. Sementara di sini masih terjadi long mid combat dan belum terjadi significant action lagi. Spray down, dan Datmosh hampir bermain seorang Lizard, tapi dari Bubu bakal ketidan juga sebentar waktu. Dapatkah dia diselamatkan atau mungkin dia bakal ditumbangkan juga pada kali ini, dimana dia cukup terpisah ya teman-teman dia kali ini ya di open field. Ya, terjadi bahaya sekali untuk Geek, sepertinya sudah bisa diselamatkan lagi. Bubu harus kembali ke lobby, sementara Datmosh dan Morphe masih bisa mengamankan compound di bawah. Dranix bermain cukup apik dan sudah mengamankan 5 kill, awal yang cukup baik. Sementara kita bergeser lagi menuju ke EVOS dengan Bigetron. Di sini nampaknya mereka akan bertemu di sebuah compound.
Betul, mereka bakal bertemu bentar lagi kalau mereka saling melihat. Ini bakal terjadi perang di early game antara dua tim raksasa Indonesia. Kali ini kita bakal lihat dari BTR langsung tertembak juga, satu orang sudah tumbang Microboy dari EVOS. Mereka knock pertama dan kita bakal pindahkan tim Dranex juga yang masih fight dengan tim Geek yang berada di pom bensin di bawah. Dan sudah terjadi flank antara dua tim Dranex menuju ke belakang pom bensin. Di sini akan menjadi bahaya karena posisinya sudah terjepit di antara dua player antar Dranex di sini. Morphe dengan Datmosh sudah terlock posisinya dan sudah tidak bisa melakukan banyak pergerakan lagi. Sementara itu kita lihat di sisi lain sudah terjadi spray. Bigetron Ryzen mendapatkan damage yang cukup banyak di sisi sana. Sementara Kaizen masih mencari-cari posisi lagi. Siapa tahu ada musuh di belakang sana. Iya, udah banget, dari BTR juga sudah kehilangan seorang Microboy. Tinggal 3 anggota yang masih hidup sementara waktu di mana High Ground dan juga samping mereka diisi oleh dua tim yang berbeda, Lover dan juga EVOS. Lapar akan poin-poin tambahan. Baik, kita bakal dari EVOS sudah mulai mendekat juga ke arah Lover. Apakah mereka bakal perang terlebih dahulu sebelum bakal perang dengan tim BTR? Lover masih menahan juga posisi mereka, belum terlalu membuka, tapi dari EVOS sudah menyadari bahwa ada satu bahaya di atas High Ground. Ya benar banget, masih melakukan tapping, belum menghasilkan apapun, hanya membuka posisi mereka ke arah Louvre. Dan kalau kita lihat tadi, EVOS sendiri pun terjepit ya antara Louvre dengan Bigetron. Dan kita lihat di sisi lain, hati-hati, ternyata di situ ada Iron Wolf yang sudah memantau-mantau arah dari Bigetron. Masih menjaga posisi mereka ya. Ya, ternyata walaupun mereka sudah mengetahui, tapi mereka belum melakukan tabrakan-tabrakan yang cukup cukup barbar. Dan sementara kita lihat Lizard sudah mulai mendekati pom bensin, sudah mencari-cari tahu, sudah ada frag grenade juga dilempar dan melakukan setup smoke kembali ke sini. Sudah terjadi rush yang akan dilakukan, Mozart membawa mobilnya ditabrakan langsung ke dalam. Sudah mulai turun, kita bisa lihat bot sudah mulai melakukan flanking perlahan-lahan di sini. Datmosh masih bertahan di belakang. Mozart hanya ada tembok di antara kita, spray down menuju Datmosh. Datmosh harus terkenok, bahaya sekali. Hanya tersisa satu dari Geek Fam. Mana itu? Dia masih Morphe menjaga. masih bertahan juga dari bakal menghadapi 4 anggota tim Dranex. Apakah dia bisa ngebanggalkin keadaan, tapi kita bakal dari Morphe masih menjaga di dalam ruangan, spray down, dapetin satu, kenok kali itu apakah menambah korban dia 2K, tapi ternyata dia bakal tumbangkan terlebih dahulu dan Geek Fam bakal pulang di posisi ke-16. Oh, sayang banget. Padahal dia baru saja mengamankan winner-winner chicken dinner di air angle dan harus tusun kembali di Miramar dan puas di posisi ke-16. Namun di sini Dranex masih bisa meng-revive dua temannya, Lizard dan Ucup. Ya, kali ini dari tim Dranex sudah mengumpulkan total 7 kill di awal pertandingan. Padahal baru satu tim yang dipulangkan di awal-awal. Kita bakal lihat kali ini dari tim BTR juga sudah melihat pergerakan dari tim DG di low ground, spray down dari seorang Luxi belum mengenai targetnya. Dan kita bakal lihat kali ini sniper dari seorang Luxi bakal bermain dan tapping sekali, belum menemukan targetnya. Luxi berbahaya dengan sniper kali ini. Ya, masih memantau area dunia games, di situ masih berusaha untuk merebut compound kah mungkin atau mencuri pudi-pudi kill. Namun sekarang pom bensin yang tadi diisi oleh Geek Fam sudah diisi oleh Dranex dan terjadi spray down menuju ke Dranex. Mendapatkan sedikit damage dari XCN nampaknya dari arah high ground sana. Ganti lawan ya kali ini. Iya betul, hanya ganti-gantian ya di sini. Betul banget. Apakah SCN bakal melakukan hal yang sama terhadap Dranex, bakal nge-rush ke arah bawah, atau mungkin mereka bakal stay di atas, mengetahui bahwa zona akan bergerak dalam waktu sekarang bergerak sebenarnya 450 meter menuju ke arah zona. Iya benar banget. Zona sebentar lagi akan masuk ke phase keempat ya, betul ya Wolfie? Betul. Kita bakal dari seorang Luxi masih megang sniper juga mencari korban tambahan dari tim DG yang mengambil compound di bawah mereka di daerah junkyard kali ini. Sementara itu kita lihat Ucup sudah mulai berjaga-jaga karena dia tahu di high ground sana ada XCN yang tadi sudah mulai melakukan tapping-tapping dan membesat-besat sedikit, positioning mereka sudah mulai jadi set up smoke, masih memantau lagi. Karena di sini sangat disayangkan Lizard hanya memiliki red dot ya. Dia butuh scope yang lebih untuk bisa mendapatkan Larry dan teman-teman XCN lain di atas high ground. Betul banget, tapi kita bakal dari orang Ucup masih menahan juga melawan tim SCN yang lengkap dengan 4 anggota mereka juga mengambil high ground advantage yang tinggal tembak ke arah bawah. Di mana mobil-mobil dari tim Dranex sudah mulai tembakin juga, mulai dicari ban-ban mereka untuk dipecahkan. Kita bakal lihat kali dari pergerakan Dranex masih bermain dengan sangat aman dan mereka perlu terpaksa bergerak juga menuju ke arah zona yang cukup jauh dan mereka berada di open field kali ini. Ya benar banget, mereka kalau misalnya berjaga dan memaksa nahan di sini akan menjadi hal yang bumerang buat mereka. Dari tapping lagi dari Kenju, menahan Dranex, tidak boleh lewat, tidak boleh melewati dari blue zone ini. Dan sebaiknya sih kalau kita bilang dua-duanya sebaiknya masuk ke dalam circle saja daripada menahan di luar dan tidak membuahkan hasil apapun. Sementara kita lihat tapi XCN masih batu saja, masih menahan posisi dari Dranex dan kita bergeser lagi menuju ke EVOS dengan Louvre. Iya, berbanding EVOS kali ini masih mengambil low ground juga dan mereka bakal coba fokus berperang dengan tim
Louvre yang berada di high ground, tapi di lain sisi bakal dari seorang Liquid, bahkan satu korban dari sniper dia. Lagi-lagi Liquid dengan snipernya cukup sering nongol di kill feed kita. Tapi dari BTR Luxi masih mengintip juga mencari korban tambahan, dan XCN sudah bergerak juga menuju tempat yang lebih aman, dan Liquid dengan M24. Kita bakal lihat apakah bakal menambah korban dia kali ini dengan sniper yang mulai diincar juga ke arah seorang Kaupin. Tembak belum mengenai ke targetnya juga. Dan zona pun sudah nongol, bakal menuju ke arah tim Alter Ego dan juga Aero Wolf dan Red bersama dengan Morph juga. Wow, nampaknya Aerowolf bisa mempertahankan posisi yang cukup baik di sini. Dia masih bisa mengamankan circle-nya lagi. Dan sementara kita bergeser menuju ke NFT, Mas Gaga yang tadi baru saja membawa baginya untuk melakukan rotasi. Renalre di sini sudah mulai scouting juga dengan DMR-nya Mini, melihat arah-arah Zuxi yang membawa vehicle. Mereka mendapatkan compound high ground yang cukup baik. Sementara di sini Liquid menggunakan M24-nya sepertinya akan melakukan pergerakan, dan ternyata sayang sekali Siren harus berpuas di posisi ke-15. Iya betul banget, kali ini bukan awal yang baik kembali untuk tim Siren. Kita bakal lihat dari tim Aero Wolf masih ngintip juga ke arah tim EVOS yang berada di low ground. Mulai tapping juga, tapi dari tim Aero Wolf juga punya angle yang sangat-sangat enak terhadap tim Bigetron yang mengambil tempat lootingan mereka di awal ya, di daerah Minas Generales kali ini. Ya, dan nampaknya di sini posisi dari BTR pun cukup tersandwich ya, antara Aerowolf dengan tim nomor 12 di seberang mereka, Red Rocket ya. Dan mereka pun sudah mengamankan pinggiran circle dan siap untuk menyantap siapapun yang akan berusaha masuk ke dalam circle. Dan bisa kita lihat sudah ada Louvre yang sudah melakukan rotasi. Sementara kita lihat Louvre Toms harus terkena oleh DG Dunia Game. Sementara XCN mendapatkan lagi Dranix. Dan kita lihat sekarang di Alter Ego mereka masih mencari-cari positioning lagi. Dan nampaknya sudah mulai terlihat di situ ada Ryzen yang mulai spray. Ozora harus meledak dan kembali ke lobby. Iya, kita bakal dari BTR juga bakal tembak juga oleh tim Aero Wolf yang sangat enak di high ground. Tapi dari BTR sudah mengumpulkan total 1 poin di awal-awal. Tapi Microboy yang udah kehilangan dari tim BTR ini bakal sangat terasa juga ketika mereka fight dengan tim yang lengkap dengan 4 anggota mereka. Aero Wolf dari bawah nembak, DG dari bawah juga bakal rotasi dan menjadi korban kedua dari tim Bigetron kali ini juga poin kedua sekaligus. Bukan jalur yang bagus untuk tim-tim yang lagi pengen rotasi karena dihalangi oleh BTR dan juga Aero Wolf. Tapi dari Dranix juga kehilangan satu player mereka, IOG juga tinggal satu player lagi yang bertahan. Ya sebenarnya. Sementara itu kita lihat ke sisi lain di sini Dranix dengan low HP point yang sangat bahaya dan Mozart sudah berhasil heal di sini. Luden sudah mengelock posisi dari Mozart melakukan spray down lagi, apakah bisa berhasil? Hanya ada pohon yang bisa melindungi Mozart. Tidak ada waktu untuk healing. Nampaknya langsung dirasa oleh Mozart, spray down tidak mengenai apa-apa. Luden masih bisa bersembunyi di belakang dan spray down lagi. Wow, IOG harus puas di awal sisi ke-14. Iya, kita bakal ngidip juga ke tim Morph yang mengambil ujung circle kali ini bakal langsung fight dengan tim-tim di sekitar mereka. Morph, BFD, XCN masih baik banget tim dengan lengkap 4 anggota mereka. BTR dengan 3, Louvre 2, Dranix 2, dan juga DG. Last man standing satu lagi. Ya, dan dari posisi Morph sendiri dia selalu menyisakan satu temannya untuk berada lebih jauh lagi. Sepertinya itu diposisikan untuk menjadi scouternya. Namun di sini kita bisa lihat EVOS EXC sudah mulai melakukan spray, namun belum membuahkan hasil. Bahkan temannya harus terkena Foxe. Hanya ada satu lagi di bawah. Masih kita lihat XN memcover posisinya, spray down lagi menuju ke bawah dan saling mengenal satu sama lain. Oh my god, masih ada satu Zekin jauh sekali. Mereka harus menggunakan mobil sudah mulai mendekat di sini. Masih ada satu lagi Kenju di spray down lagi oleh KZ. Apakah Kenju bisa menyelamatkan teman-temannya? Sudah 3 orang terkena. Melakukan spray lagi masih belum bisa. Kita lihat dan akhirnya harus tereliminasi oleh EVOS. Wow, killing spree. Dari EVOS kena 2 tapi mereka berhasil menumbangkan tim XCN secara utuh dengan 4 poin di awal-awal. Mereka mendapatkan modal poin yang sangat-sangat enak. Di lain sisi dari tim Aero Wolf masih perang juga dengan tim-tim sekitar mereka di mana mereka sudah men-secure high ground dan tim-tim lain terpaksa berlari melewati arah dan juga vision dari tim Aero Wolf. Ya, dan sementara kita bisa lihat dari tim Aerowolf mendapatkan posisi yang enak banget ya. Dia bisa menjadi satpam circle pada kali ini dibantu dengan tim Louvre yang ada di bawah. Namun sayang sekali circle-nya harus bergeser menuju ke tim Alter Ego, Onyx dan Morph. Kita bakal lihat dari zona sudah sangat-sangat menguntungkan bagi tim Onyx, Morph dan juga Alter Ego. Tinggal gimana tim-tim lain memainkan circle kali ini, dan dari tim Aerowolf perlu turun dari gunung mereka dan bakal jadi makanan tim-tim di sekitar mereka karena semua tahu posisi dari tim Aerowolf. Ya, dan kita bisa lihat sepertinya akan menjadi PR ya buat teman-teman yang masih di luar circle ya, Ovi. Harus melakukan rotasi yang cukup jauh. Sementara kita lihat juga di sini Louvre masih berusaha untuk melakukan spray. Di depan masih ada Aerowolf menggunakan vehicle, masih bisa kabur ke belakang dan nampaknya langsung disengage begitu saja. Aerowolf lebih memilih untuk masuk ke dalam circle. Mereka bakal langsung rotasi juga dengan kendaraan mereka miliki, tapi dari tim Alter Ego tinggal nyayur aja kali ini, tinggal spray down terhadap mobil-mobil sekitar mereka. Tapi kita bakal lihat dari tim Aerowolf bakal rotasi dengan sangat-sangat enak tanpa diganggu, tapi Hazelnut ternyata bakal ditumbangkan dan ternyata 2K kali ini
satu masih tumbangin. Yes. Itu bakal dari Alter Ego dengan sangat enak tinggal menjaga posisi mereka dan Dranis pun dipulangkan di posisi ke-11 pada game kali ini. Yes, benar banget. Di sini Alter Ego walaupun belum mengamankan kill sama sekali, tapi dia sudah berada di tengah-tengah circle dan sementara Potato harus berlari namun tidak bisa karena dua orang dari Arrow sudah harus di spray down. Sementara kita lihat Lowfrey harus men-spray lagi. EVOS nampaknya mulai kesulitan harus menumbangkan salah satu temannya demi bisa masuk ke dalam circle. Masih melakukan lagi spray down. Di sisi lain terjadi banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi karena mereka harus rotasi dan masuk ke dalam circle. Iya, kita bakal lihat dari tim Lowfrey juga bakal spray down ke arah KZ dan sepertinya dari EVOS tinggal menyisakan dua player lagi yakni Zeker dan juga Fox yang bertahan untuk menahan gempuran tembakan tim Lowfrey dan juga tim-tim di sekitar mereka. Dari Alien Tempur juga bakal tumbang oleh Alter Ego yang harusnya bakal nyayur dan nampung kill yang cukup banyak. Kita bakal lihat dari tim BFD juga masih bertahan di dalam smoke mereka dan mereka punya angle yang cukup enak untuk nembak ke arah tim NFT. Flippy sudah tumbang, dari Mas Gaga tumbang dan NFT juga bakal seluruhnya tumbang. Yes, enak banget nih untuk Bonafide, dia bisa menyayur banyak sekali tim-tim yang berusaha untuk masuk. Apalagi di situ kita bisa lihat ada beberapa yang masih berusaha untuk masuk ke dalam. Sementara kita lihat Red Rocket dengan satu killnya dan harus melakukan tapping dari sini. Jersey tapping terhadap Louvre. Oh my god, circle udah mulai sakit sekali nampaknya. Masih melakukan tapping lagi karena dalam sebentar lagi akan memasuki circle ke-6. Iya, itu bakal dari seorang Jersey juga masih ngintip ke arah lawan mereka. Dari BFD punya posisi cukup enak di dalam cekungan dan juga lekungan tanah. Tapi dari beberapa tim yang berada di high ground sekitar mereka juga memiliki tempat yang sama enakan dengan tim BFD. Kita bakal lihat apakah dari BFD Jersey dapat menambah pundi-pundi poin mereka. Supaya mereka bisa mengejar juga tim-tim yang berada di atas papannya. Ya, sementara itu Lowfrey mengalami kesulitan harus melawan Blue Zone dan melakukan spray lagi dari Jersey. Apakah akan tumbang? Belum, sedikit lagi masih bisa masuk. Masih dipaksain, belum berhasil. Akhirnya Slayer harus tumbang. Oh my god, Lowfrey harus puas di posisi ke-8 karena berzonanya sudah mulai sangat sakit. Namun sementara itu Zulhak harus tumbang oleh sisi lain. Oh, Firlo masih melakukan spray lagi di sini. Rewind nampaknya tidak bisa selamat, tapi ternyata masih ada Hollow Ground yang bisa menyelamatkan BFD. Rewind. Betul, itu bakal dari Avirlo juga mengambil high ground advantage. Tapi dari tim Onyx perlu maju bentar lagi, nggak bisa terlalu lama nge-hold di daerah tebing pada kali ini. Kita bakal dari BFD Jersey juga bakal langsung ngintip ke arah Mivos di mana Zeken sudah tumbang. Smith menambahkan satu pundi-pundi poin dan ternyata BTR juga sepertinya ditumbangkan Luxinya kali ini. Kita bakal lihat dari tim BFD Zulhak juga ditumbangkan oleh Alter Ego yang benar-benar nyayur parah banget. Ya, Alter Ego sudah mengamankan posisi dan circle lagi-lagi di arah Alter Ego. Ini merupakan keuntungan banget buat Alter Ego untuk menyusul poin-poin yang sudah tertinggal di belakang. Sementara kita lihat BFD nampaknya mulai kesulitan untuk masuk ke dalam. Circle akan bergerak dalam 10 detik lagi. Onyx Alvirlo harus terkenal di sini oleh Heads. Wah, enak banget posisinya. Angle yang sangat baik, melakukan spray lagi menuju ke arah vehicle dari Onyx. Dan harus membedak juga mobilnya, tapi belum menumbangkan seorang Avirlo dan Avirlo bakal kesepedaan juga sama seorang Hands kali ini. Kita bakal lihat dari BFD, Hitman dan kawan-kawan bakal berperang dengan tim Alter Ego yang berada persis depan mereka. Tetapi dari Alter Ego juga masih ada yang menahan dalam rumah dan menjaga posisi mereka. Dan BFD Hitman cukup low, tertembak oleh tim yang menjaga dalam rumah, yaitu Alter Ego yang mengcover teman-temannya. Ya benar banget, dan di sini masih melakukan revive, nampaknya masih sempat, namun Jersey sudah mulai pelan-pelan masuk ke dalam, masih berusaha untuk masuk ke dalam karena di sini circle-nya sudah mulai bergerak untuk menuju ke phase ke-7. Sementara Onyx masih bisa mengamankan satu rumah, namun sepertinya akan ada perebutan compound dari tim-tim lain untuk bisa masuk ke dalam circle. Betul banget, kita masih ada 6 tim yang masih alive dan juga 18 orang yang masih alive kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Smith hampir takedown, Badru bakal menambah jumlah pundi-pundi poin mereka menjadikan 9 kill. Udah tim Alter Ego kali ini. Ya, dia sangat-sangat banyak panen kill kali ini karena positioningnya enak, dia bisa mendapatkan rumah. Namun sayang sekali Bonafide tidak bisa berhasil mendapatkan circle dan harus puas di posisi ke-6. Sisa 5 tim dan 15 player yang alive dan circle pun sudah mulai pelan-pelan mengecil lagi. Betul, kita bakal lihat dari tim Morph kali ini masih bermain dengan sangat-sangat aman, pelan-pelan, gak mau terlalu buru-buru. Karena Onyx masih menjaga-jaga posisi di sebelah kiri mereka dan juga depan mereka. Terdapat banyak tim yang mengincar low ground depan tim Morph. Kita bakal dari Onyx bakal lemparin bom juga sama seorang Jaxi, belum terkena targetnya. Tapi dari tim Alter Ego dan juga Morph merupakan dua tim yang masih memiliki total 4 anggota yang masih hidup. Dari circle-nya sendiri pun enak karena kita bisa lihat ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat persembunyian, yaitu di junkyard ini, dan sudah terjadi setup smoke oleh Onyx mengcover diri mereka, namun mereka sudah tahu bahwa di seberang mereka ada Morph yang masih berusaha melakukan frag grenade lagi ke depan mereka. Betul banget, kita bakal lihat dari tim Red masih pelan-pelan merangkak juga dengan total 3 orang yang masih alive. Mereka masih merupakan kontestan yang cukup enak untuk dapetin chicken kalau mereka bisa menangkan zona terakhir dengan nyaman. Kita bakal lihat nih, apakah zona terakhir bakal menguntungkan kembali bagi tim Alter Ego atau mungkin bagi tim-tim lain. Ya, sementara itu kalau kita lihat Onyx masih belum ada kill sama sekali, masih bermain sangat pasif karena posisi dari Onyx pun terlock oleh tim Morph. Di sini tidak bisa berlakukan pergerakan begitu banyak dan No Mercy sudah mulai melakukan vision dari lebih dari samping dan sayang sekali EVOS harus puas di posisi ke-5.
Namun kita lihat di sini Onyx masih berjaga-jaga saja, tidak mau melakukan positioning lebih, dan ternyata terjadi spray lagi dari luar sana dan Circle pun mulai bergerak ke arah kanan. Onyx masih mencari-cari posisi lagi, masih berusaha untuk melakukan rotasi, tapi sayang vehicle-nya sudah mulai hancur dan Zabrol di sini masih mengelok posisi dari Red Rocket. Teddy di balik batu, hanya ada batu saja yang bisa mengcover Teddy. Namun di sini Jaxi pun sudah mendapatkan lagi vision dari Onyx yang sudah pelan-pelan mulai keluar dari rumahnya, karena mereka harus masuk ke dalam circle dalam waktu 10 detik lagi. Berbantu dari tim Morph juga masih knock dengan tim Onyx, tapi dari tim Alter Ego sudah harus ke knock satu player mereka, Badru. Masih tersungkur ke arah tanah, belum bisa diselamatkan, tapi harusnya dari tim Alter Ego masih memiliki keunggulan cukup enak, tinggal maju dikit aja menuju ke arah tim Red kali ini. Tapi kita bakal lihat dari tim Alter Ego sudah kehilangan Badru, spray down juga belum mengenai target, tapi kita bakal dari Jaxi masih mengincar tim Onyx yang berlari di open field di bawah dari seorang Kopin Lee ketembak tapi belum sampai tersungkur ke arah tanah. Yes, masih bisa survive. Onyx nampaknya melakukan balasan lagi dari ini menuju ke Morph. Namun Morph masih bisa selamat dan mendapatkan Red Teddy di sebelah sana. Zabrol melakukan spray lagi. Apakah bisa menumbangkan satu Red Face? Oh, ternyata Zabrol harus tertumbang. Wow, what a play di sini. Dan kita lihat Kopin ini masih berusaha untuk masuk. Mercy melakukan spray lagi. Namun sayang sekali harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Dan kita lihat lagi Jaxi tersisa seorang diri saja yang masih berdiri kokoh. Dua temannya sudah tumbang. Nick nampaknya harus berjuang melawan Zona di sini. Zona yang mulai sangat perih. Sepertinya akan melakukan healing saja, tapi sayang sekali untuk first aid-nya hanya ada 2 saja. Betul banget, dia nggak banyak kesempatan untuk nyoba nge-healing, tapi kita bakal dari Hands juga bakal di belakang karena lobby kali ini kita bakal dari tim Alter Ego tinggal 2 lagi. Morph tersungkur 2, Red dengan 3 anggota masih paling enak lain dan juga paling nyaman. Nick lumayan sekar dan apakah dia bakal mati oleh Zona atau dia bakal maju, dan ternyata Nick milih mati oleh Zona pada game kali ini. Ya, tidak mau memberikan kill point-nya kepada tim-tim lain, sementara itu Jaxi masih bisa survive sendiri saja, namun sayang sekali No Mercy nampaknya tidak bisa di-revive kembali, tapi Smith masih berusaha untuk mendapatkan kill point dari No Mercy dengan melemparkan molotov ke arah No Mercy. Kita bakal dari tim Alter Ego bermain sangat aman dan ternyata harus tumbangkan, tapi trading kali ini tinggal 2 tim tersisa dari Red. Seperti tahu tinggal 1 lagi masih sisa dan bakal dimaju juga kan. Smith masih bertahan dari gempuran tim Red, ditembaki saja dan kita bakal trading knock lagi. Apakah bakal dimenangkan oleh Red atau Alter Ego? Dan ternyata Red yang bakal menangkan WWCD pada game kali ini. What a nice game dari tim Red Rocket. Kesabaran mereka benar-benar sangat baik, dan tadi di last moment mereka tahu bahwa Alter Ego tinggal 1 player lagi yang masih aktif, langsung 3 anggota mereka maju mencari WWCD. Red Rocket lagi-lagi ini ada